Ganjar dengan Mas Jo. Mas Jo, kalau pendukungnya Ganjar ini setuju nggak sih, seneng nggak sih kalau misalnya Ganjar Prabowo bersama 2024? Saya yakin sih kalau pendukungnya Pak Ganjar tuh sebenarnya tidak terlalu apa ya, kita kan fokus ke Pak Ganjarnya bukan ke siapa wakilnya, kira-kira seperti itu. Halo? Iya. Ya. Jadi kemudian memang kita Jadi lihat artinya Pak Ganjar ini kan, siapapun yang dipasangkan dengan Pak Ganjar oke-oke aja gitu, asalkan Pak Ganjar maju. iya mungkin awalnya seperti itu. Tapi kita lihat ini sebenarnya saya lihat dari kemarin itu adalah pertama kali Pak Ganjar dan Pak Prabowo bertemu dengan Presiden bertiga kumpul dalam satu lokasi itu adalah yang pertama saya lihat publik memang riuh sekali ya. Sampai ada hashtag satu putaran segala macam. Tapi memang Pak Ganjar ini kan orang baik ya, jadi bertemu dengan Pak Erik juga terlihat dinamis dan menarik di berita juga. Apalagi bertemu dengan Pak Prabowo ini kalau digandingkan juga kita lihatnya juga cocok karena memang orang baik, kira-kira seperti itu. Tapi yang harus saya puji adalah kebijakan atau kedewasaan quote and quote Pak Prabowo yang semakin hari semakin terlihat ya, wise, bijak, dan terlihat sekali sangat taat kepada Presiden Jokowi. Itu satu sisi yang saya lihat dari gambar-gambar yang tadi ditayangkan oleh Kompas TV. Saya pikir itu. Bang Andre, kalau kemarin nih ada Ganjar Prabowo bersama begitu ya, selfie juga. Nah, apakah ini lagi testing the water nih? Hitung-hitungannya Pak Prabowo kalau sama Ganjar oke nggak sih? Kita lihat dulu dari respon masyarakatnya gimana? Ya, oke. Nah, oke, sambil menunggu sambungan telepon ke Bang Andre, saya akan tanya ke Pak Arya, Mas Arya. Mas Arya, ini hitung-hitungannya lagi testing the water nggak sih? Lagi coba kalau Pak Prabowo dengan Ganjar ini diterima nggak sih sama masyarakat, terutama di Jawa Tengah nih, karena kan punya basis yang besar juga nih di sana. Baik, sekarang kan situasinya relatif tidak pasti ya dari sisi nominasi kandidat gitu, karena belum ada nominasi capres dan cawapres yang benar-benar terbentuk. Nah, di tengah ketidakpastian politik seperti itu, tentu kandidat akan menyiapkan sejumlah skenario politik soal nominasi ya. Bisa saja misalnya Pak Prabowo mencoba kemungkinan berpasangan dengan Pak Ganjar atau sebaliknya. Dari sisi Pak Ganjar pun begitu, di tengah ketidakpastian di internal PD Perjuangan juga mencoba kemungkinan untuk berpasangan dengan Pak Prabowo. Dan saya kira lebih menampaknya kemana nih? Berpasangan atau masing-masing jalan? Dua kemungkinan itu bisa terjadi ya, tapi memang harus diingat juga dalam setiap skenario politik yang dibuat tentu akan ada risiko-risikonya juga. Risiko yang pertama tentu dari sisi Pak Prabowo tentu akan bisa saja mengubah konstelasi dengan Caimin misalnya. Di sisi Pak Ganjar juga akan seperti itu, bisa saja akan berarti masih lagi testing water ya sekarang ini ya, belum diputuskan ya. Jangan gitu ya. Oke, saya ketanya ke Bang Andre, jadi sekarang ini belum diputuskan ya, masih coba-coba dulu deh Pak Prabowo kemana begitu, bersama siapa juga? Dalam Rapimnas Partai Gerindra sudah diputuskan menjadi calon presiden, ya. Sudah bulat ya, tidak mungkin menjadi cawapres ya Pak Prabowo ya? Ya, jadi Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus tahun 2022 memutuskan Pak Prabowo sebagai calon presiden Republik Indonesia, bukan calon wakil presiden. Jadi itu clear dulu tuh. Lalu yang kedua, kami sudah punya koalisi yang namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Partai Gerindra dan PKB yang sudah punya tiket untuk maju jadi calon presiden. Nah, tapi sesuai yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin bahwa kita terus membuka komunikasi politik dengan seluruh partai yang ada. Yang artinya masih cair dong, termasuk juga dengan perubahan-perubahan nama-nama. Ya, kita kalau calon presiden sudah final, ya kita memperjuangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Artinya Bang Arya, kalau misalnya PDIP mau bergabung bersama dengan Gerindra, Prabowo yang harus capresnya nih. Hasil keputusan Rapimnas Partai Gerindra memutuskan Pak Prabowo calon presiden, bukan calon wakil presiden. Seperti itu, Clara. Tapi kalau bersama PDIP? Ya, kita siap membuka komunikasi dengan seluruh partai politik, tapi catatannya itu Prabowo Subianto calon presiden Republik Indonesia. Oke, saya sekarang tanya ke Mas Arya. Mas Arya, kalau misalnya dari Gerindra masih kekeh tetap calon presidennya ada Pak Prabowo, tapi kalau misalnya kemungkinan keduanya gimana? Kan PDIP juga kuat nih.
Pertama, saya kira di tengah situasi di mana Pak Prabowo sudah maju 2 kali sebagai calon presiden, ya, sulit untuk melepaskan bahwa beliau ingin mengalah menjadi wapres, ya. Jadi ini saya kira pertaruhan terakhir di 2024. Yang kedua, apakah dengan Pak Ganjar itu bisa jadi skenarionya tidak bersama PD Perjuangan, gitu ya. Misalnya Pak Ganjar tidak dicalonkan oleh PD Perjuangan, tetapi dicalonkan oleh koalisi lain sehingga bisa berduet dengan Pak Prabowo. Jadi sekarang kemungkinan-kemungkinan masih sangat terbuka, saya kira, dengan situasi ketidakpastian ini, dan baik partai, kandidat maupun elit masih mencoba banyak kemungkinan. Tapi memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, setiap percobaan-percobaan politik tentu akan punya risiko-risiko yang mengintai juga, ya. Misalnya hubungan di internal partai koalisi terkait Gerindra dengan PKB misalnya, kemudian di internal PD Perjuangan, ya, terkait konstelasi di internal gitu. Jadi saya kira sah saja setiap manuver politik, tapi tentu risiko-risiko politik bisa saja akan muncul di balik manuver itu, gitu ya. Oke, kalau dari pendukungnya Ganjar gimana Mas Jo? Maunya apa sih nih? Ya, biar dialog ini seru, saya coba ngambil pendapat yang berbeda ya. Secara pribadi saya akan sampaikan, ini kan pertaruhan Pak Prabowo yang terakhir lah, dilihat dari sisi usia gitu ya. Saya ada semacam sebut saja begini, untuk Pak Prabowo daripada misalnya gitu jadi capres tapi belum pasti, lebih baik jadi wapres tapi kemungkinan menangnya lebih tinggi. Kalau menurut saya seperti itu. Artinya ya. Ganjar capresnya, Pak Prabowo cawapresnya. Iya, Pak Prabowo ambil posisi wapres itu akan, ya, saya dengar teman relawan jauh lebih gembira dan lebih masuk akal ya. Menurut saya kan kasihan kalau misalnya nanti 2024 Pak Prabowo kemudian gagal dan Pak Prabowo itu cerita yang kurang asik lah, menurut saya begitu. Saya tanggap ya. Singkat silakan. Pasti hanya punya salah bukan Ganjar atau Mas Ganjar yang menyatakan itu adalah di 2004 untuk rakyat Indonesia, Allah SWT. Pasti itu klaim yang betul. Kita tahu Mas Ganjar presiden. Terima kasih. Terima kasih. Ada Gerindra, ada relawan Ganjar, Mas Jo, politik CS, Bapak-bapak.